Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membahas pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bab ini, terdapat dua pembahasan, yaitu yang pertama mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI yang meliputi pertama, pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Lalu yang kedua, pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Lalu pembahasan yang kedua adalah membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek yang meliputi pertama, sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek, dan kedua adalah membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama adalah pengertian iptek tersendiri. Kata iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan seseorang secara luas di bidang pengetahuan dan teknologi. Lalu selanjutnya adalah pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, yang meliputi 4 aspek. Yang pertama adalah aspek politik, lalu yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial budaya, yang terakhir adalah hukum, pertahanan, dan keamanan. Dimulai dari aspek politik. Kemajuan iptek ini berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini selalu dianggap tabu. Dengan kemajuan iptek ini menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan tersebut, memungkinkan bisa mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga bisa mencapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokrasi, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Lalu yang kedua adalah di bidang aspek ekonomi. Yang pertama adalah makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan terakhir adalah menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Di bidang aspek sosial budaya, ada yang pertama, kecanggihan alat komunikasi ditandai dengan munculnya internet sehingga bisa mempermudah untuk memperoleh informasi. Lalu yang kedua, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Lalu di bidang aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah menguatnya supremasi sipil dengan kedudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Lalu ada pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, yang meliputi 4 aspek seperti tadi, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, lalu hukum, pertahanan, dan keamanan. Mulai dari aspek politik, seperti halnya muncul tindakan-tindakan anarki, gerakan radikalisme, dan terorisme. Nah, para pelaku tersebut umumnya orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang pun mereka pasti mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan juga yang lainnya.
Sayangnya, keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Dalam aspek ekonomi, yang pertama Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Yang kelima, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi akan semakin berkurang. Pada aspek sosial budaya, yang pertama munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Yang ketiga, adanya sikap individualisme. Yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin lebar antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kelima, munculnya gejala westernisasi. Yang keenam, makin memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Lalu yang terakhir, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, bisa menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Adalah membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek, yang meliputi yang pertama sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek dan yang kedua sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Nah, dimulai dari sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek yang berkaitan dengan rasa tanggung jawab. Seseorang itu harus sadar bahwa iptek yang dipergunakan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, rasa tanggung jawab pun mengandung arti bahwa menerapkan iptek tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi juga demi kemaslahatannya, baik untuk diri sendiri maupun orang di sekitarnya. Lalu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Yang pertama adalah mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Di bidang ekonomi, yang pertama adalah sistem ekonomi yang dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga kita tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang keempat, diadakannya perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang kelima, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Di bidang sosial budaya, yang pertama, kita harus terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Berikut adalah contoh dampak positif pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita simak video berikut. Kita kembali memperingati Hari Teknologi Nasional ke-23 dengan tekad meningkatkan penguasaan iptek dan mendorong terjadinya inovasi di era industri. Di tengah sepinya pemberitaan mengenai peringatan Hari Teknologi Nasional pada 10 Agustus lalu, pernyataan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengingatkan tentang pentingnya memiliki kebijakan nasional tentang penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
Kita selalu diingatkan sejak tahun 1970-an tentang pentingnya peran riset serta penguasaan iptek bagi keberlanjutan suatu bangsa dan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Kekayaan tanah air serta letak geografis Indonesia di garis khatulistiwa sering disebut sebagai anugerah tak ternilai. Terbukti segala kekayaan alam tidak cukup untuk membawa Indonesia menjadi bagian kelompok negara maju. Kita masih negara berpendapatan menengah, bahkan jika terus bergantung pada komoditas dan kekayaan alam tanpa mengembangkan iptek dan riset, tentu mendapat nilai tambah. Indonesia berpotensi terperangkap menjadi negara berpenghasilan menengah. Rendahnya perhatian itu tampak dari kecilnya nilai investasi yang dicurahkan, yaitu hanya 0,1% dari produk domestik bruto, atau setara 2 miliar dolar Amerika Serikat. Data Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan UNESCO pada 2018 memperlihatkan Indonesia adalah salah satu negara dengan investasi iptek terendah di bawah Vietnam dan Thailand. Data itu juga menunjukkan kurangnya jumlah peneliti di Indonesia, yaitu hanya ada 89 peneliti per 1 juta populasi. Korea Selatan salah satu negara terkaya di dunia dengan penguasaan iptek dan inovasi terbaik. Tetapi pada tahun 1970-an keadaan ekonominya mirip Indonesia, mengalokasikan 4,3% PDB atau sekitar 73 miliar dolar Amerika Serikat guna pengembangan iptek, sekitar 78% dari dana itu datang dari dunia bisnis. Banyak yang beranggapan pengembangan iptek sangat mahal dan kita belum siap mendanai pengembangan tersebut, karena itu diperlukan kebijakan nasional dengan pengembangan iptek nasional. Seyogianya kita memiliki pedoman kebijakan riset dan pengembangan iptek dalam bentuk undang-undang untuk memperkuat Perpres Nomor 38 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional yang menjadi peta jalan riset hingga tahun 2045. Kebijakan nasional pengembangan iptek tersebut harus memuat tegas bahwa pengembangan iptek disesuaikan dengan sumber daya alam, manusia, dan modal keuangan nasional. Tetapi harus dapat dimanfaatkan dan dinikmati semua lapisan masyarakat untuk mencegah semakin lebarnya kesenjangan kemakmuran seperti terjadi di Silicon Valley, Amerika Serikat. Karena itu, kita memerlukan peran pemerintah dalam menciptakan iklim yang akan mendorong bisnis mengembangkan iptek, riset, dan inovasi. Tetapi secara bersamaan juga menyediakan dana pemerintah bagi pengembangan iptek yang dapat dijangkau dan dimanfaatkan rakyat kebanyakan. Lalu ada contoh kasus dampak negatif pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita simak video berikut. Pesannya perkembangan teknologi saat ini bagai dua sisi mata pisau. Dampak positifnya memberikan kemudahan, namun di sisi lain teknologi membawa pengaruh negatif terhadap manusia. Perkembangan teknologi smartphone atau ponsel pintar cenderung menjadi sorotan bagi para pemerhati anak saat ini. Sebab ponsel pintar telah merambah menjadi kebutuhan primer tak terkecuali untuk anak-anak. Narkolema atau narkotika lewat mata merupakan ancaman terbesar bagi anak-anak saat ini. Mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kepri, Muhammad Faizal mengomentari terkait hal ini. Ya, dampaknya sangat signifikan sekali bagi kecerdasan anak. Ketika anak terpapar oleh permainan games, warnet, dan lain sebagainya, intinya yang hal negatif, akan secara fisiologis itu berdampak kepada si anak sendiri. Makanya kita sebagai orang tua harus mampu melakukan pendekatan secara psikososial kepada anak, memahami perkembangan si anak, jangan sampai anak lebih banyak terpengaruh oleh lingkungan luar. Karena tanpa pengawasan orang tua yang ketat, saya yakin anak-anak akan berkembang secara liar, akhirnya melakukan penyimpangan-penyimpangan perilaku yang tidak kita kehendaki. KPAI merilis setidaknya ada 525 kasus pornografi dan kejahatan cyber yang melibatkan anak per September 2018 lalu. Oleh karena itu, pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Advokat Indonesia Kota Tanjung Pinang ini menekankan agar orang tua lebih mengawasi penggunaan ponsel pintar bagi buah hati mereka. Bagi orang tua, saya menyarankan bahwa dampingi anak-anak Anda ketika mereka berinteraksi juga dengan lingkungannya. Lakukan pengawasan dengan siapa dia bermain,
apa yang mereka permainkan, berikan batasan waktu ketika mereka melakukan interaksi di luar rumah, sehingga kita benar-benar dapat mengontrol anak-anak kita di luar sana. Ya, lebih banyak kita sebenarnya mendekatkan diri kepada anak-anak di dalam. Faizal menambahkan permasalahan anak merupakan tanggung jawab kita bersama, mulai dari keluarga, masyarakat sekitar maupun pemerintah. Begitu pula dengan Perda nomor 9 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan kota di Tanjung Pinang, serta Perwaku nomor 54 tahun 2015 tentang penetapan jam belajar peserta didik. Tampaknya harus diperhatikan dan ditegakkan kembali. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.